Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Al-Fauzan dengan standbook E1121002. Di kesempatan kali ini, saya akan meringkas materi sistem basis data yang berkaitan dengan mid semester mata kuliah sistem basis data. Baik, tanpa basa-basi, kita langsung mulai. Materi yang akan saya bawakan itu ada 5. Yang pertama itu introduction, yang kedua relational model, yang ketiga ada database design, yang keempat ada relational database design, dan yang terakhir normalisasi. Yang pertama dulu kita akan membahas mengenai introduksi atau perkenalan. Apa itu sistem basis data? Database atau sistem basis data adalah kumpulan informasi terstruktur yang terorganisir dalam bentuk data. Biasanya disimpan secara elektronik dalam sistem komputer. Database ini dioperasikan melalui sistem manajemen database atau DBMS. Bersama dengan data dan DBMS, begitu juga dengan aplikasi yang terkait dengannya disebut sebagai sistem basis data, sering disingkat menjadi basis data. Lanjutnya, tipe database atau sistem basis data. Itu pertama ada database relasional. Yaitu dalam database relasional, data diatur ke baris dan kolom dalam tabel terpisah. Basis data relasional dirancang untuk memungkinkan normalisasi, yaitu bahwa setiap bagian data hanya disimpan di satu tempat. Kemudian yang kedua ada database non-relasional, yaitu database yang berorientasi pada kolom. Basis data non-relasional dirancang untuk memenuhi persyaratan peningkatan skalabilitas. Kemudian, apa itu Database Management System atau DBMS? Seperti yang saya sebut sebelumnya, DBMS adalah sebuah aplikasi yang dipakai untuk merancang dan memproses informasi atau data yang tersedia. DBMS adalah perangkat lunak yang berfungsi menyimpan, memproses, dan merancang data agar bisa digunakan kembali. Contoh dari DBMS yaitu MySQL, Microsoft Access, Sybase, basis data Oracle, Balance Interbase, PostgreSQL, dan masih banyak lagi. Kemudian, Database Management System atau DBMS berisi informasi tentang perusahaan tertentu, yaitu pengumpulan data yang saling terikat. Contohnya itu kumpulan program untuk mengakses data, lingkungan yang nyaman dan efisien untuk digunakan. Kemudian contoh pengaplikasian basis data. Yang pertama itu ada perbankan, contohnya transaksi. Kemudian maskapai penerbangan, yaitu contohnya reservasi dan jadwal. Kemudian untuk digunakan untuk dalam universitas, yaitu contohnya seperti pendaftaran dan mengakses nilai. Kemudian di dalam penjualan itu terdapat pelanggan, produk, dan pembelian. Contoh lainnya yaitu pengecer online, contohnya misalnya itu pelacakan, pemesanan, dan rekomendasi khusus. Kemudian manufaktur, yaitu ada produksi, inventaris, pesanan, rantai pasokan, dan sumber daya manusia itu contohnya catatan karyawan, gaji, dan pemotongan pajak. Kemudian lanjut ke materi berikutnya, kelemahan menggunakan database management system atau DBMS, yaitu yang pertama ada redundansi dan inkonsistensi data. Kemudian ada beberapa format file, duplikasi informasi dalam file yang berbeda. Yang ketiga ada kesulitan dalam mengakses data, yang keempat ada isolasi data, yang kelima banyak file dan format. Kemudian masalah integritas, kemudian adanya batasan integritas, misalnya saldo akun harus lebih dari 0, kemudian menjadi terkubur dalam kode program dapat dinyatakan secara eksplisit. Kemudian sulit untuk menambahkan batasan baru atau mengubah yang sudah ada. Kemudian ada level of abstraction. Yang pertama itu physical level, yaitu menjelaskan bagaimana catatan, misalnya instruktur, disimpan. Kemudian logical level, yaitu menggambarkan data yang disimpan dalam database dan hubungan antar data. Yang ketiga yaitu view level, yaitu program aplikasi menyembunyikan detail tipe data. Tampilan juga dapat menyembunyikan informasi, yaitu seperti gaji karyawan, yaitu tujuannya untuk keamanan. Kemudian isolasi data sendiri dapat kita lihat levelnya. Kita lihat contohnya yaitu misalnya yang ada di bagian sini yaitu tipe instrukturnya sama dengan record. Kemudian ID-nya string, namanya string juga. Date name-nya kita menggunakan string juga dan salary-nya kita menggunakan integer. Kemudian bahasa definisi data atau DDL.
Notifikasi spesifikasi untuk mendefinisikan skema database, yaitu contohnya yaitu buat tabel, kemudian instruktur, pengenal, kemudian karakter atau varchar, kemudian ada nama itu varchar, kemudian departemen name itu varchar juga kita menggunakan varchar, dan gaji kita menggunakan numerik. Kemudian compiler DDL menghasilkan satu set template tabel yang disimpan dalam kamus data. Itu kamus data berisi metadata, yaitu data tentang data. Kemudian data tentang data terbagi menjadi 3, yaitu skema basis data, kendala integritas, dan kunci utama, yaitu ID secara unik mengidentifikasi struktur atau key. Kemudian ada otorisasi, yaitu siapa yang dapat mengakses data. Kemudian data manipulation language atau DML, bahasa untuk mengakses dan memanipulasi data yang terorganisir dengan model data yang sesuai. Itu dimana DML juga dikenal sebagai bahasa query, dimana DML ini terdapat 2 kelas bahasa, yaitu murni, digunakan untuk membuktikan properti tentang komputasi daya dan untuk pengoptimalannya. Contohnya itu aljabar relasional, kalkulus relasional tuple, dan kalkulus relasional domain. Kemudian ada komersial, digunakan dalam sistem komersial. Contohnya itu SQL adalah bahasa komersial yang paling banyak digunakan. Kemudian selanjutnya, apa itu SQL? SQL adalah singkatan dari struktur query language, yaitu SQL memungkinkan pengguna mengakses data dan memanipulasi database. Kemudian SQL juga menjadi patokan untuk American National Standard Institute atau ANSI pada tahun 1986 dan untuk organisasi standar internasional yaitu ISO pada tahun 87. Kemudian materi yang kedua yaitu relational model. Apa itu relational model? Model relasional atau RM mewakili database sebagai kumpulan hubungan. Suatu hubungan tidak lain adalah tabel nilai. Setiap baris dalam tabel mewakili kumpulan nilai data yang terkait. Kemudian baris-baris ini di atas meja menunjukkan entitas atau hubungan dunia nyata. Dapat kita lihat di sini seperti ada contohnya laptop, atlas, dan buku-buku. Itu yang merupakan entitas. Kemudian contoh dari relation. Yang contohnya itu ada ID, name, department name, dan salary. Ini merupakan atribut. Di mana ID-nya itu selalu berbeda-beda. Atau biasa juga kita sebut key-nya. Kemudian nama orang yang disebut. Kemudian department name atau bidangnya masing-masing, dan kemudian ada gaji. Dan gajinya ini berbeda, bisa sama dan bisa juga berbeda. Atau biasa kita sebut tuple. Kemudian jenis-jenis atribut terbagi menjadi 4, yaitu himpunan nilai yang diperbolehkan untuk setiap atribut disebut domain dari atribut. Kemudian ada nilai atribut, biasanya harus atomik, yaitu tidak dapat dibagi. Kemudian ada nilai khusus null, adalah anggota dari setiap domain yang ditunjukkan bahwa nilainya tidak diketahui. Dan yang terakhir ada nilai nol, menyebabkan komplikasi dalam definisi banyak operasi. Kemudian key, apa itu key? Key dalam database sebenarnya adalah atribut biasa yang ditambahkan deklarasi query tertentu untuk menjadikan key dari tabel tersebut. Akan tetapi sama seperti nick dan name, atribut yang dijadikan key harus bersifat unik, ya. Artinya tidak boleh ada 2 data atau 2 baris dalam satu tabel yang memiliki atribut key yang sama. Selain itu, atribut yang dijadikan key juga wajib diisi dan tidak boleh dikosongkan. Misalnya KR. K adalah super key dari R jika nilai untuk K cukup untuk mengidentifikasi tuple unik dari setiap kemungkinan relasi R. Kemudian contohnya itu seperti ID dan ID name. Keduanya adalah super key instruktur. Kemudian ada super key K adalah kunci kandidat jika K minimal. Contohnya ID adalah kunci kandidat untuk instruktur. Salah satu kunci kandidat dipilih untuk menjadi kunci utama. Itu pilih satu. Batasan kunci asing. Nilai dalam satu relasi harus muncul di relasi lain. Hubungan referensi dan hubungan yang direferensikan. Contohnya itu departemen name di instruktur adalah kunci asing dari departemen referensi instruktur. Kemudian jenis-jenis key terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada primary key, di mana primary key merupakan tanda pengenal yang ditetapkan untuk suatu tabel.
primary key ini harus merupakan atribut yang paling cocok dan paling dapat membedakan data-data yang ada di dalam tabel tersebut. Misalnya, setiap mahasiswa pasti memiliki NIM dan nomor ponsel. Kedua atribut ini pasti merupakan data yang unik. Tidak ada dua mahasiswa yang memiliki NIM dan nomor ponsel yang sama persis. Akan tetapi, mana atribut yang paling cocok untuk menjadi tanda pengenal dari mahasiswa, yaitu NIM. NIM pasti lebih cocok untuk dijadikan tanda pengenal dari mahasiswa. Kemudian foreign key. Apabila primary key berfungsi untuk menjalankan fungsi pertama dari key dalam database, yakni sebagai tanda pengenal, maka foreign key berfungsi untuk menjalankan fungsi kedua dari key dalam database, yakni sebagai penghubung antar tabel. Sebelum mempelajari penggunaan foreign key, dapat kita lihat tabel yang ada di sini, yaitu ada tabel siswa dan tabel kelas, di mana itu terdapat NIS, nama lengkap, dan jenis kelamin. Dan di tabel kelas juga terdapat kode kelas dan jurusan. Dari kedua tabel di atas, kita dapat melihat bahwa siswa dan ada kelas dalam suatu sekolah. Akan tetapi, kita tidak bisa melihat siswa mana siswa mana masuk di kelas mana. Untuk memperjelas tabel di atas, kita dapat menghubungkan kedua tabel dengan menggunakan foreign key. Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa primary key dari tabel siswa adalah NIS atau nomor induk siswa. Sementara primary key dari tabel kelas adalah kode kelas. Yang ini. Untuk menghubungkan kedua tabel di atas, kita cukup menambahkan kode kelas sebagai foreign key pada tabel siswa. Dengan begitu, tampilan tabel siswa secara keseluruhan akan seperti di bawah, di mana itu ada NIS, kemudian ada kode kelasnya, kemudian nama lengkap dan jenis kelamin. Lanjut, kemudian di sini ada diagram skema untuk basis data universitas, di mana dapat dilihat di sini instructor itu berhubungan dengan student melalui advisor. Begitu juga dengan student, dengan teks itu berhubungan dengan student, berhubungan langsung dengan student, dan seterusnya. Kemudian relational query language terbagi menjadi beberapa hal, yaitu procedural versus non-procedural atau deklaratif. Kemudian ada bahasa murni, yaitu aljabar relasional, kalkulus relasional tuple, dan kalkulus relasional domain. Kemudian ada 3 bahasa murni di atas, setara dalam daya komputasi. Kemudian ada aljabar relasional, yaitu tidak setara dengan mesin balik, dan terdiri dari 6 operasi dasar. Kemudian ada beberapa contoh operasi. Di sini dapat kita lihat select operation atau pemilihan baris tuple. Di sini ada tabel mentah, yaitu A, B, C, dan D yang berisikan beberapa nilai. Kemudian diubah menjadi tabel yang lebih singkat. Kemudian operasi proyek atau pemilihan kolom atau atribut. Di sini dapat kita lihat hubungan antar R. Di sini ada baris kolom A, B, dan C, di mana A dan C ini ada tipe data yang sama, sehingga kita hilangkan saja satu, kemudian kita mengubahnya menjadi lebih ringkas. Kemudian tetapkan perpotongan dua relasi, yaitu hubungan tabel R dan S. Di sini dapat kita lihat tabel R dan tabel S. Kita mencari yang saling berrelasi, yaitu menghasilkan alfa dan 2. Kemudian dengan catatan R beririsan dengan S, di mana R kurang R kurang S. Kemudian menggabungkan dua relasi atau Cartesian menjadi produk. Hubungan R dan S itu dapat kita lihat, yaitu tabel R dan tabel S. Kemudian kita hubungkan menjadi tabel A, B, C, dan D, dan E. Baik, lanjut natural join. Apa itu natural join? Natural join memberikan hasil berdasarkan kolom dengan nama yang sama dan tipe data yang sama yang ada pada tabel yang akan digabungkan. Contohnya seperti ini, ada tabel 1 dan tabel 2, yaitu di mana ID-nya itu sama 1, 2, 3, 4 dan 1, 2, 3, dan ini merupakan kotanya dan ini merupakan namanya. Kemudian untuk melakukan natural join harus ada kolom dengan nama tabel dan tipe data yang sama.
kolom ID sama untuk kedua tabel. Oleh karena itu dimungkinkan untuk menggabungkan kedua tabel ini secara alami, sehingga kita langsung dapat menghubungkan tabel 1 dan kedua menjadi tabel seperti ini, yaitu di mana nama dan kotanya itu digabungkan. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu database design dan relational database design. Di sini yang pertama kita bahas yaitu entity relationship model. Itu ada beberapa hal berkaitan dengan ER model, yaitu proses desain, pemodelan, kendala, diagram ER, masalah desain, kumpulan entitas lemah, fitur ER yang diperpanjang, desain basis data bank, pengurangan ke skema relasi, desain basis data, dan UML. Baik, selanjutnya ada ER diagram. Diagram ER biasanya berhubungan langsung dengan diagram data flow untuk menampilkan konten data store. Ketika hal tersebut dapat membantu memvisualisasikan bagaimana data saling terhubung dan berguna untuk mengonstruksi basis data relasional. Kemudian, ER diagram terbagi menjadi beberapa komponen penyusun. Yang pertama itu ada entitas, yaitu kumpulan objek yang dapat mengidentifikasi secara unik atau saling berbeda. Kemudian ada atribut, yaitu setiap entitas pasti mempunyai elemen yang disebut atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas. Kemudian ada relasi, hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Dan yang terakhir ada garis, yaitu garis yang menghubungkan antara atribut untuk menunjukkan hubungan entitas pada diagram ER. Kemudian proses analisis dan desain basis data. Itu tercakup menjadi beberapa hal, yaitu yang pertama, pahami proses bisnis utama, ekstraksi atas entitas dasar, kemudian tentukan atribut setiap entitas, tentukan relasi antar entitas berdasarkan proses bisnis, kemudian buat rancangan tabel dan implementasikan pada sebuah RDBMS, dan selanjutnya itu buat skenario query untuk menguji apakah desain basis data sudah sesuai dengan proses bisnis yang diinginkan. Kemudian ada macam-macam relasi. Yang pertama itu one-to-one. Hubungan one-to-one antar instruktur dan student. Contohnya itu seorang student dikaitkan dengan paling banyak satu instruktur melalui hubungan advisor. Kemudian seorang student dikaitkan dengan paling banyak satu departemen melalui studi departemen. Dapat kita lihat contohnya, contoh tabel dan relasinya itu seperti ini. Di mana di sini advisor sebagai hubungan dan antar instruktur dan student, dan memiliki tanda garis seperti ini, tanda panah. Kemudian ada one to many, di mana kita dapat lihat gambar ini, gambar tabel student, yaitu berhubungan langsung dengan instruktur, di mana hubungan one to many antara instruktur dan student, yaitu seorang instruktur dikaitkan dengan beberapa termaksud nol, termasuk tidak ada student melalui advisor ini. Kemudian seorang siswa dikaitkan dengan paling banyak satu instruktur melalui advisor, di mana satu siswa ini cuma dapat berkaitan dengan satu instruktur. Kemudian many to many, instruktur dikaitkan dengan beberapa mungkin tidak ada, yaitu student melalui advisor. Partisipasi seorang student dikaitkan dengan beberapa atau mungkin tidak ada instruktur melalui advisor, dan contoh tabelnya itu seperti ini. Dia tidak menggunakan tanda panah. Dan lanjut, contoh kasus basis data sekolah. Yang pertama itu ada entitas dan atribut, yaitu yang pertama ada siswa, nama, NIS, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat rumah, kelas, dan nomor telepon. Kemudian ada guru, nama, NIP, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat rumah, kelas, telepon, dan jabatan. Kemudian ada lomba, yaitu jenis, tahun, dan tingkatan. Kemudian ER diagramnya dapat kita lihat. Yang pertama yaitu ada siswa, guru, dan jenis bimbingan serta lomba, di mana guru ini entitas dan atributnya dapat kita lihat nama, NIP, TL, jenis kelamin, agama, alamat rumah, kelas, telepon, jabatan. Itu seorang guru dapat membimbing beberapa siswa menggunakan tadi hubungan one to many, di mana siswa ini dapat mengikuti beberapa lomba dan siswa ini juga dapat
cuma dapat dibimbing oleh salah satu guru. Kemudian di advisornya ini atau pembimbingnya ini itu terdapat jenis bimbingan dan waktu bimbingan. Kemudian contoh kasus data sekolah dalam bentuk IR diagramnya itu seperti ini. Dapat di sini dia menggunakan MySQL di mana guru itu terhubung membimbing siswa. Kemudian siswa itu akan mendapatkan prestasi pada saat mengikuti lomba. Kemudian materi yang keempat yaitu normalisasi. Yaitu apa itu normalisasi? Normalisasi adalah suatu proses untuk mengubah suatu tabel yang memiliki masalah tertentu ke dalam 2 buah tabel atau lebih yang tidak lagi memiliki masalah tersebut. Menurut Abdul Qadir pada tahun 2002. Masalah tersebut biasanya merupakan suatu ketidakkonsistenan atau tidak normal apabila dilakukan penghapusan atau delete, pengubahan atau update, dan pembacaan retrieve pada suatu base data. Kemudian tujuan normalisasi yang pertama itu mengatur data dalam kelompok-kelompok hingga mempermudah dalam penanganan data. Yang kedua, menjamin perawatan data. Yang ketiga, untuk menghilangkan kerengkapan data. Yang keempat, untuk mengurangi kompleksitas data. Dan yang terakhir, untuk mempermudah pemodifikasian data dan lain-lain. Kemudian manfaatnya itu meminimalkan terjadinya kesalahan dalam data, meminimalkan risiko data yang tidak konsisten, dan memaksimalkan stabilitas struktur data dan lain-lain. Kemudian prosesnya itu yang pertama, data diuraikan dalam bentuk tabel. Kemudian data dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. Kemudian, apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi bentuk yang optimal. Dapat dilihat di sini normalisasi data barang. Kemudian di sini pertama ini ada tabel universal, di mana aturan-aturannya itu normalisasi pertama atau normalisasi form dapat kita singkat NF, yaitu mendefinisikan atribut kunci. Atribut kuncinya, kemudian tidak adanya grup berulang. Dan setiap atribut dalam tabel tersebut harus bernilai atomik atau tidak dapat dibagi-bagi lagi. Dapat dilihat di sini NF pertama, dia melakukan aturan-aturan seperti ini. Kemudian normalisasi kedua atau 2NF, yaitu di sini kita bagi menjadi beberapa tabel, yaitu tabel barang dan tabel pelanggan dan tabel jual, di mana normalisasi kedua ini sudah memenuhi dalam bentuk normal ke-1. Sudah tidak ada ketergantungan parsial, di mana seluruh field atau bagiannya itu hanya tergantung pada sebagian field kunci. Contohnya ini pelanggan, yaitu ada di pelanggan, barang, key-nya itu kode barang. Kemudian kita lanjut lagi, normalisasi ketiga atau normal form, di mana di sini kita membaginya. Setelah kita membagi, kemudian kita menuliskan detail jualnya, di mana sudah berada dalam bentuk normal kedua. Tidak ada ketergantungan transitif, di mana field bukan kunci, ketergantungan pada field bukan kunci yang lainnya. Di mana di sini mereka masing-masing memiliki kunci atau key. Kemudian yang ini adalah tabel IR diagramnya, di mana ada barang, jual, pelanggan, dan detail jualnya yang tidak saling bergantung. Kemudian itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.